tapi sebagai profesional digital marketers yang mereka nanti akan mensupport para pengusaha yang mau membesarkan usahanya, merambah ke online. Mungkin ini saya sedikit menitipkan pertanyaan nih, terlepas dari saya sebagai moderator, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan khususnya ke Mas Panani nih. Mas Panani, semisalnya kan saya guru nih, kebetulan yang setiap hari harus selalu ya meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan, karena kemampuan anak sekarang itu kan juga ekspektasinya luar biasa. Mereka pegang smartphone itu udah kadang menjadi YouTuber saja. Itu ada alumni saya, kebetulan dia sekarang kerja di Tasik, di Pasifik, namanya Pasifik sepeda lah, toko sepeda Pasifik. Juga sekaligus sekarang menjadi YouTuber yang sudah sangat luar biasa itu royaltinya. Mungkin bisa dilihat tadi itu. Dan nah itu artinya yang menggugah perasaan kami sebagai guru. Kalau anak saja mereka sudah mampu melakukan seperti itu. Jadi kami punya keinginan, kami pun harus mengupgrade kemampuan kami, terutama hal dalam digital marketing ini. Kira-kira semisal kami punya kesempatan untuk bisa magang nih, magang guru di tempatnya Mas Panani, biar kita itu bisa belajar Pak langsung ilmunya, dan juga sekaligus mungkin suatu saat teman-teman sekolah-sekolah yang lain, guru tamu berbagi ilmu, walaupun misalkan sehari belajar bersama Mas Panani, kira-kira kesempatan itu terbuka atau tidak Pak buat kita. Terima kasih Pak. Baik Pak Sarkin, ini antara pertanyaan, permintaan, atau berita juga ada berita gembira. Artinya ini perkembangan bisnis digital memang luar biasa. Artinya kita yang terlahir secara digital imigran, kita itu hybrid ya. Kita masih ngalami mesin ketik. Anak-anak kita yang hari ini bergerak di bisnis online tuh nggak pernah ketemu mesin ketik itu Pak. Itu ya Pak ya. Jadi waktu awal-awal saya kumpul dengan beberapa komunitas digital marketers tahun 2009-2010, itu memang kami itu semacam kayak komunitas jalanan gitu Pak. Kita tidak punya kurikulum pembelajaran yang terstruktur. Kita cari itu ya sekedar ya taunya itu dikerjakan, taunya itu dipakai, taunya itu dipraktekkan, dapat hasil, selesai. Jadi indikator utama kita itu ya yang namanya digital marketing, ya indikatornya kalau laku, dapat cash, dapat duit, udah gitu. Nah, semakin kesini kita mengenal ada BNSP, ada uji sertifikasi, ada standarisasi, ya itu kita juga belum lama tahunya Pak. Cuman dalam perjalanannya kami mendapatkan fenomena yang menarik. Artinya begini, karena kami itu bergabung dengan beberapa komunitas UMKM, komunitas pengusaha, itu tidak sedikit para pengusaha itu ketika sudah besar bisnisnya secara offline, kemudian pengen masuk ke wilayah online, mau merambah ke bisnis online, kelemahannya adalah ketika bergabung dalam sebuah pelatihan atau workshopnya, para pengusaha-pengusaha yang sudah besar ini diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh karyawannya. Misalnya menyusun artikel, buat backlink, bikin website, develop blog, atau apalah ya, macam-macam. Nah itu yang akhirnya para pengusaha ini melontarkan seperti ini kan, masa saya harus ngetik-ngetik seperti ini lagi gitu. Nah, kalimat komentar-komentar seperti inilah yang kemudian kami tangkap bahwa ternyata di dunia bisnis online itu artinya yang perlu kita siapkan bukan sekedar pengusahanya, bisa backup para pengusaha yang mau beralih ke online. Nah, pengusaha yang mau masuk ke ranah bisnis online tapi mereka kekurangan SDM, nah tentunya kita perlu menyiapkan para SDM yang siap untuk bekerja. Artinya kita menyiapkan sebagai profesional, bukan sebagai pengusaha online, tapi sebagai profesional digital marketers yang mereka nanti akan mensupport para pengusaha yang mau
membesarkan usahanya, merambah ke online, ke daring. Nah, itu sejarah awal kenapa kita bangun kampus digital. Kemudian di perjalanan kami dipertemukan dengan LSP Teknologi Digital yang gayung bersambut, wah ini nih partner baru nih, artinya partner yang tepat untuk membesarkan SDM-SDM yang kompeten, karena BNS terutama LSP Teknologi Digital ini sangat punya semuanya, punya resource yang cukup untuk membackup SDM-SDM kita untuk bisa cepat kompeten. Nah, sehingga sinergi antara beberapa pihak ini perlu kita lanjutkan, termasuk silaturahim Bapak tadi yang mau magang, ya mungkin justru sebaliknya Pak, kami yang magang ke tempat Bapak. Artinya secara kurikulum, secara praktis Bapak jauh lebih lama dibanding kami. Kami ini adalah orang-orang jalanan yang mungkin taunya jualan, taunya dagang, taunya pokoknya apa yang bisa dijual gitu. Nah, dengan ketemu Bapak mungkin kami juga perlu belajar banyak dari apa yang dibutuhkan di dunia pendidikan. Nanti kami akan berusaha mewujudkan apa yang dibutuhkan, Pak. Intinya itu Pak Sarkim. Jadi saya mungkin sebaliknya, kayaknya kalau bahasa Semarangnya itu wagu ya, kalau guru yang datang ke praktisi, jadi kita harus berguru, kita yang datang ke para Bapak Ibu guru, kami yang harus hadir ke para ahli ilmu, agar kami tetap bisa banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Sarkim. Baik, terima kasih Pak Faris yang sudah memberikan penjelasan cukup jelas. Sebenarnya memang di kami itu setiap tahun itu harus ada penyelarasan daripada kurikulum antara pihak industri dengan pihak sekolah, di mana nanti antara itu tadi, jadi kurikulum yang digunakan di sekolah sendiri itu harus selalu diupdate menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di DUI saat ini, begitu. Sehingga sinergitas inilah yang selalu senantiasa kita hadirkan. Jadi kalau mungkin secara bahasa teori dari kami seperti ini, tapi nanti di lapangan beda. Nah, itu Pak Sarkim. Baik, terima kasih. Monggo ada tambahan dari Pak Amin. Silakan. Gini, kalau ngomongin Jawa Tengah mungkin Mas Fanani bisa. Tapi kan nanti ini butuh Mas Fanani banyak. Betul. Di seluruh Indonesia ya kan Pak? Iya, siap. Sehingga memang rekomendasinya untuk Mas Fani bisa mengcover se-Jawa Tengah kan ini ya belum lah, tapi akan diupayakan sama Mas Fanani, ya kan? Ya. Dia dengan jaringan UKM-nya nanti akan mensupport UKM di daerah Magelang ini ada yang butuh SMK gitu kan Pak? Sehingga kita butuh koneksi nasionalnya Mas Fanani, Mas Madani dan lain sebagainya untuk bisa nerima di seluruh Indonesia gitu loh. Itu yang sudah terjadi pun di Jawa Tengah kan, kalau nggak salah di daerah Banjarnegara sudah ada Pak Cahyo gitu ya. Di daerah, saya ke daerah-daerah itu sudah punya ini, dibantu si komunitas gitu loh Pak. Nah, tambahan amunisi dari Mas Fanani ini nanti harus dimanfaatkan banget. Tidak hanya siswanya, tapi juga gurunya, Pak. Setuju, Pak? Ya. Magang seminggu di Semarang ya, Pak, ya? Oh, siap. Betul, Pak. Karena memang itu sudah kita programkan juga, karena ada alokasinya di situ. Ada. Supporting dana bos juga bisa. Gitu. Baik, mungkin dari yang lain, ada lagi, silakan tambahkan lagi, Pak. Monggo, bisa dilanjut. Pak Amin. Pak Umar. Sedikit Mas, Pak Sarkim. Memang apa yang kita lakukan di MGMP Pemasaran Jawa Tengah ini adalah kita coba fasilitasi kepentingan teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Sebenarnya di lingkup nasional sendiri sudah cukup bergerak, apalagi teman-teman yang udah gabung di komunitasnya Akmari. Memang yang gabung di sana tidak semua Bapak Ibu atau SMK yang bisa gabung di Akmari. Pak Dedi, tim Pak Dedi sama Pak Madani itu sudah bergerak
di lingkup nasional. Tapi memang belum semuanya bisa gabung di situ karena kedekatan secara emosional. Kemudian sebenarnya forumnya sudah dibuka oleh Pak Madani dan Pak Dedi untuk coba bergabung. Tapi semangat teman-teman untuk coba mengenal kegiatan-kegiatan di LKS Marketing Nasional itu memang perlu dikasih support oleh ketua NGMP masing-masing kota kabupaten dan NGMP provinsi supaya mendapatkan pemahaman yang sama. Alhamdulillah teman-teman dari Jawa Tengah sudah lumayan banyak yang ikut gabung di LKS Marketing dan sepertinya hari ini nanti malam udah gabung di finalnya Pak Madani ya, kalau tidak salah di Jogja. Mungkin Pak Madani bisa kasih info ke kita. Jadi forum ini memang kita lakukan untuk coba kasih info dan menyemangati teman-teman gimana coba informasi ini kita kasih semangat juga kepada teman-teman yang ada yang menjadi tanggung jawab kita untuk coba mengembangkan digital marketing ini menjadi magnet yang lumayan cukup besar dan kompetensi ini dibutuhkan oleh banyak dudi dan bagaimana kita akan memaksimalkan proses pembelajaran ini dan kita tuh ada di sini tidak sendiri, disupport oleh banyak pihak. Yang pertama yang di tingkat nasional ada Pak Madani dan Pak Dedi yang mungkin Jawa Tengah menjadi tempat singgah beberapa kali Pak Madani dan Pak Dedi di sini. Sampai kegiatannya harus kita bikin di 3 tempat yang berbeda gitu. Dan Mas Fanani hadir lagi menjadi penguat buat Manet Jawa Tengah kan gitu. Mungkin Pak Madani bisa nambahkan. Pak Madani, silakan Pak Madani. Silakan Pak Madani, ini mumpung kita lagi ngumpul secara nasional nih, berikan support nih Pak Madani. Pak Madani senior saya nih Pak di komisi nih Pak. Senior kita tuh sama bos. Butin senior kita, ibu kita begini. Saya sih mendukung banget kegiatan yang seperti ini ya. Artinya 2 tahun terakhir khususnya, apalagi COVID ini kan sangat. Jadi kalau saya bilang tuh akselerasinya lebih cepat, lebih jauh kayak begitu. Terus memang PR saya kenal sama Pak Dedi itu adalah ini bagaimana kita bisa mendistribusi secara merata. Jadi alternatifnya ada 2. Yang pertama adalah ketemu sama orang Mas Faris begini nih, yang punya rasa hati gitu, punya hati sama anak-anak SMK, khususnya untuk SMK jurusan BDP. Yang kedua, ya kami bergerak sendiri, tapi yang nomor 2 ini pasti terbatas gitu loh, dibatasi oleh kemampuan, tenaga, waktu, dan dana khususnya begitu kan. Nah, jadi ketika lagi ada kayak kegiatan seperti Mas Faris kayak begini, wah saya senengnya bukan main. Dan dunia itu sempit, saya ketemu di komisi sama dia juga, ketemu di LSP juga sama dia juga. Aduh. Karena memang sinkron Pak, itu dia. Terus untuk acara nanti malam itu bukan LKS Pak sebetulnya. Jadi itu kegiatan SMK Marketing Competition, ini sebetulnya salah satu lomba kemarin, karena waktu itu kan LKS masih belum jelas diadakan ada atau tidak, begitu dia, gara-gara COVID seperti itu. Akhirnya coba kita buat alternatif pengganti kegiatan, yang penting BDP ini harus ada kegiatan, begitu aja. Cuma waktu itu kita masih bisa bikinnya itu cuma hanya untuk sebatas Jawa dan Bali, jadi belum sampai ke Kalimantan, sampai ke luar Pulau Jawa lah. Nah jadi ini finalnya memang malam, pengumuman sih udah tinggal pengumuman saja. Dan berita baiknya Jawa Tengah itu diwakili SMK 2 Kebumen ya. Itu yang sekarang finalisnya tuh masuk 5 besar tuh. SMK 1. Berdoa aja deh. Apakah dia nanti juara 1, juara 2, juara 3, atau juara 5, yang pasti dapat hadiah itu dia udah pasti. Dan bagi guru-guru atau misalnya sekolah Bapak Ibu yang kemarin selama ini ngikutin kegiatan yang di Astra Otoso PKL online, bagi saya ini bukan menarik ya. Artinya Bapak Ibu tuh sebetulnya sudah 1 langkah lebih maju ketika lagi dalam menghadapi LKS ya. Karena satu begini, pertama sponsornya sama. Yang kedua, materinya pun juga mirip-mirip begitu loh. Yang ketiga, ini yang baru info yang baru saya kasih update, itu LSP untuk nanti yang sertifikasi untuk yang LSP resminya, itu LSP yang selama ini saya sama Mas Faris ada di LSP Teknologi Digital, begitu dia. Ya, jadi dunia emang sempit banget begitu, ketemu lagi. Dan inilah emang karena inilah Pak, hatinya sama. Kita pengen sama-sama BDP itu maju dan kita juga pengen juga guru-guru ini kompeten begitu kan. Karena emang nyawanya pendidikan bagi saya ada di gurunya, begitu dia. Kalau saya belajar itu saya pernah di pesantren Pak, ada pelajaran at-tarbiyah wa ta'lim. Jadi ada istilahnya ruhul mudaris. Mudaris itu kan ruhnya itu pendidikan itu adanya di guru. Mudaris itu kan guru artinya. Jadi
ini positif banget. Saya dukung 100% sepenuh jiwa dan raga nih. Apalagi nih Mas Paris ini udah bisa apa namanya, ayo PKL online, mau berapapun anaknya kami tampung. Waduh, hebat, saya bilang. Saya suka itu. Karena kendala saya sama Pak Didi saat ini untuk yang PKL online, kita baru bisa menjangkau itu masih mayoritas di Jabodetabek, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang selama ini kita gandeng, ya mereka nggak punya cabang di daerah. Itu dia sih. Nah, ketika lagi ada seperti ini di MGP Jateng, wah hebat banget. Dan MGP Jateng saya sih nggak aneh kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gini luar biasa. Ya saya tahu lah Pak Umar kayak gimana. MGMP terbaik yang pernah saya kenal. Dan itu yang ngomong bukan saya loh. Pak Dedi yang ngomong sama saya. Seriusan. Hebat lah gitu kan. Saya rasa itu aja ya tambahan dari saya. Monggo Pak Umar sama Mas Faris. Oke. Makasih Terima kasih Pak Madani. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada, akan kita closing nih Pak Umar. Ya, ada? Mungkin dari peserta ada yang ditanyakan nih? Oh, enggak ada ini. Tambah dikit, Mas. Silakan. Oke. Silakan, Pak Umar. Nyambung ke programnya yang udah nanti akan di-launching sama Pak Mas Faris. Jadi, sebenarnya endingnya di program ini untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu Guru, selain nanti Mas Faris support untuk mendampingi SMK yang ada di Jawa Tengah, kemudian support juga untuk persiapan pelatihan-pelatihan, nanti akan kita programkan bersama gitu Mas Faris ya. Siapa? Itu kemudian untuk bisa gabung ke sana, teman-teman supaya isi dari konten-konten yang ada di Mas Faris itu bisa maksimal, maka memang butuh masukan dari kita dan juga butuh masukan dari teman-teman Bapak Ibu Guru yang ada di BDP Jawa Tengah dan teman-teman BDP yang ada di seluruh Indonesia. Nanti Mas Faris akan coba memaksimalkan isi di situ. Cuman memang untuk bisa gabung di situ harus gabung menjadi membernya gitu Mas Faris ya. Member. Oke. Dan untuk gabung menjadi member tidak cukup tidak perlu khawatir, butuh biaya nggak mahal sebenarnya. Boleh dibuka Mas Faris ya? Boleh Pak. Oke, nah atas izin Mas Faris, MGMP Pemasaran Jawa Tengah udah gabung sebagai membernya Kampus Digital. Nah, nanti teman-teman yang akan gabung ke sana, kita siapkan linknya. Istilahnya apa Mas Faris ya? Referral, Pak. Referral. Oh, referral, oke. Referral. Jadi bisa gabung secara referral menggunakan MGMP PM Jateng. Biayanya nggak mahal, cukup dengan Rp79.000 gitu. Dan dari Rp79.000 itu Rp25.000 untuk masuk ke kas MGMP PM Jateng, karena rekeningnya yang kita masukkan juga rekeningnya MGMP gitu. Dan dengan kontribusi segitu bisa gabung jadi member selamanya gitu Mas Faris ya. Nah, jadi semua yang ada di situ nanti termasuk teman-teman yang ikut uji kompetensi digital marketing Pak yang masih akan maju besok di tanggal 12 dan 19 di Solo. Jadi 12 gabung di TUK SMKN 1 Karanganyar Kebumen. Kemudian 19 di TUK Posin Surakarta. Maka sebenarnya setelah saya lihat di situ, oh jebule gitu ya bahasa Semarangnya. Ternyata itu Mas Faris sudah nyiapkan video tutorialnya gitu. Pusing-pusing ya gitu. Oh ternyata sudah ada di situ semua gitu. Dia ajarin gimana cara mengerjakan materi-materi uji dan durasinya nggak lama Bapak Ibu. Cuma durasinya 6 menit, 9 menit dan itu menjadi tutorial yang sangat membantu kita. Makanya teman-teman yang mau uji kompetensi digital marketing, kita sarankan sih silakan nanti gabung di membernya Kampus Digital. Materi-materi itu ternyata sudah ada tutorialnya di webnya Kampus Digital. Tidak perlu khawatir, gabung jadi member satu kali untuk selamanya. Bisa dapatkan semuanya yang ada di situ. Semuanya. Bahasa marketingnya Pak ya. Ya mungkin sedikit saya tambahkan Pak Umar. Silakan Mas Faris. Begini mungkin juga menjawab apa yang disampaikan Pak Sarkip tadi. Saya beberapa kali terlibat di kelas kewirausahaan di kampus. Saya kadang-kadang cukup sedih gitu ketika pembicaraan kewirausahaan, pembicaraan profit and loss itu
hanya sebatas pembicaraan, tapi tidak dipraktekkan. Itu salah satu kesedihan saya. Nah, sehingga di platform kampus digital ini sebetulnya memberikan solusi kepada Bapak Ibu ketika bergabung itu juga punya peluang usaha ketika Bapak Ibu jadi program referral atau program affiliate itu dari 79.000 membership fee, ongkos biaya membership itu sebetulnya 25.000 itu akan kita kembalikan ke marketernya, ke sales yang menjualnya, sehingga yang masuk di kami itu praktis hanya 54.000. Kemudian ketika ada Bapak Ibu yang berkenan menjadi trainer kampus digital, maka membership referral fee-nya itu naik menjadi 50.000. Jadi praktis kami cuma 29.000. Yang itu Bapak Ibu punya peluang ketika membuka kursus-kursus online, Ibu membuka kursus online di daerahnya masing-masing dengan platform kampus digital, peluangnya besar sekali untuk Bapak Ibu membangun usaha sendiri maupun mendapatkan penghasilan tambahan melalui platform ini, yang tentunya memang kami sepakati insya Allah 79.000 nggak bakalan naik, nggak bakalan kita naikkan karena ini merupakan keputusan kami di direksi maupun komisaris bahwa bisnis digital nggak boleh mahal-mahal, pokoknya semuanya harus merata, semuanya bisa menikmati, semuanya bisa belajar bersama. Itu prinsipnya. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu bergabung menjadi member kampus digital harus menggunakan linknya MGMP PM Jateng agar fee referralnya itu masuknya ke rekeningnya MGPM Jateng, tidak masuk di referralnya di tempat lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faris dan juga narasumber yang lain. Saya rasa nggak terasa ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 14.23 menit. Ini kita sudah melebihi dari waktu yang sudah kita tentukan. Mungkin sebelum kita akhiri ini, jadi perbincangan kita memang tadi cukup menarik. Bahwasanya satu hal yang bisa saya catat dari pernyataan Pak Faris, bahwa bisnis online ini harus kita nikmati bersama-sama untuk keuntungan kita bersama-sama. Tidak perlu mahal-mahal ya Pak ya. Seperti itu. Yuk mari kita manfaatkan, kita optimalkan pembelajaran bisnis daring dan pemasaran ini dengan semaksimal mungkin, dengan tentunya kita menyadari tentang kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengupgrade daripada kemampuan kita selaku guru di bidang bisnis daring dan pemasaran. Terakhir, closing statement dari Pak Faris dulu, silakan. Waktunya cuma 1 menit, Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Sarkim, Bapak Ibu sekalian. Pengembangan bisnis daring dan pemasaran ini tentunya menjadi kontribusi utama kita untuk membesarkan SDM marketing di negeri kita, dan juga untuk membantu gerakan Indonesia Maju dengan memperbanyak SDM-SDM yang kompeten, sehingga kita semua saling bahu-membahu bersinergi untuk membawa Indonesia Maju dengan memperbanyak SDM-SDM yang kompeten. Dan terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Insya Allah silaturahim kita tidak akan putus, akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya kembalikan ke Pak Sarkim. Baik, terima kasih Mas Faris. Sampai ketemu lagi.